Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, neraka adalah seburuk-buruknya tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Kelak dalam akhirat akan ada hari yang namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari dilakukannya perhitungan terhadap amal buruk dan amal baik manusia. Jika amal baik lebih banyak dari amal buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun, jika amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ada 6 kelompok manusia yang akan masuk ke dalam neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ibadah atau hisab. Siapa sajakah yang masuk neraka tanpa melalui proses hisab tersebut? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official. Dan dukung channel Sofa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Pemimpin yang zalim. Sahabat Islam, pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak amanat di saat memegang jabatan. Jabatan yang dimiliki digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat. Padahal dalam pandangan Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang besar. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amanah yang dipegangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan tiadalah ia mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jenazah Rasulullah baru dimakamkan 3 hari setelah beliau wafat. Ini disebabkan para sahabat menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengusaha yang khianat. Sahabat Islam, segala bentuk usaha yang dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam, maka usahanya menggunakan cara yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia seorang pedagang buah, di atas keranjang buah selalu ditempatkan buah-buah yang masih baru dan segar, tetapi di bagian bawah buahnya dalam keadaan jelek, bahkan ada yang busuk. Islam pun melarang setiap pedagang untuk mengurangi timbangan, karena dengan berbuat itu akan merugikan pembeli ataupun orang banyak. Penguasa kecil yang mempunyai kesombongan besar. Sahabat Islam, terkadang kita jumpai di masyarakat bahwa pemimpin-pemimpin daerah justru ingin diperlakukan dengan istimewa, bahkan terkadang melebihi pemimpin yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mereka sombong dengan jabatan yang dikuasai, padahal yang berhak sombong tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatisme golongan. Sahabat Islam, fanatisme golongan adalah mereka yang memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun akan mereka lakukan, asalkan demi golongannya. Mereka berjuang bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk kepentingan golongannya. Orang awam karena kebodohannya. Sahabat Islam, mereka hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya,
Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Karena itu, mencari ilmu dalam Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Ulama yang mempunyai hati dengki. Sahabat Islam, ulama menurut arti bahasa adalah orang yang berilmu. Setiap ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Karena ilmu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah 6 golongan manusia yang akan masuk neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ataupun hisab. Semoga kita bisa terhindar dari 6 golongan tersebut dan terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, hari Jumat adalah hari yang paling utama bagi kaum muslimin karena banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu ialah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan dan pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam syurga, serta pada hari itu juga ia dikeluarkan dari dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menurut hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa di dalam hari Jumat terdapat waktu yang sangat mustajabah bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk tidak melewatkan kemuliaan hari Jumat ini dengan melakukan beberapa amalan sunnah pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Apa sajakah amalan-amalan yang dianjurkan untuk diamalkan pada hari Jumat tersebut? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official dan dukung channel Sofa Official. Tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Memperbanyak membaca sholawat. Sahabat Islam, sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan yang besar dan terdapat manfaat yang sangat banyak di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang membacanya. Membaca sholawat juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sahabat Islam, membaca solawat 1 kali kepada Nabi pada hari Jumat akan dibalas dengan 10 kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah balas dengan 10 solawat atau kasih sayang. Hadis riwayat Baihaqi. Membaca surah Al-Kahfi. Sahabat Islam, pahala membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, orang tersebut akan dinaungi cahaya kebaikan di antara 2 Jumat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim.
memperbanyak berdoa. Sahabat Islam, saya yang dilibatkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk permohonan hajat-hajat kita, karena hari Jumat memiliki waktu yang mustajabah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat waktu yang mustajab bila seorang hamba muslim melaksanakan solat dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Niscaya Allah akan mengabulkannya. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan beliau sebagai gambaran akan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Abu Hurairah dan muttafaqun alaih. Mempersiapkan diri untuk solat Jumat dan berangkat ke masjid lebih awal. Sahabat Islam, bagi kaum pria yang akan melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi Jumat, memakai minyak wangi, dan memakai pakaian terbaik. Selain itu, hendaknya ketika berangkat ke masjid, segera bergegas berangkat lebih awal untuk menyempurnakan kesunahan amalan sholat Jumat ini. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang lelaki itu mandi pada hari Jumat lalu bersuci semampu ia melakukan bersuci tadi, yakni bersuci sebaik-baiknya dan berminyak wangi dengan minyaknya atau mengambil dari sebagian minyak wangi yang ada di rumahnya. Selanjutnya, ia bergegas keluar rumah lalu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Kemudian melaksanakan solat yang telah ditentukan untuknya, yakni solat sunnah tahiyatul masjid. Seterusnya, berdiam diri tidak berbicara ketika imam berkhutbah, melainkan diampunkanlah untuknya antara Jumat itu dengan Jumat lainnya, yakni yang berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah amalan-amalan yang dianjurkan untuk diamalkan pada hari Jumat. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sudah menjadi pandangan umum di masyarakat, Mbah Hasyim Asy'ari dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh atau Maha Guru, sebuah gelar yang istimewa yang sebenarnya bukanlah merupakan gelar sembarangan. Gelar ini tidak sama dengan gelar kiai yang bisa diperoleh karena kontribusi sosial di masyarakat. Gelar Hadratus Syekh pada Mbah Hasyim didapat seperti halnya gelar akademik. Gelar ini disandang Mbah Hasyim saat lulus dari pendidikan ilmu hadis di Mekah. Bahkan, Mbah Hasyim merupakan satu-satunya ulama dari Asia pada era itu yang menyandang gelar Hadratus Syekh. Saat itu, gelar Al-Faqih dipersembahkan untuk orang yang hafal 2000 hadis sahih. Gelar Asy-Syekh hafal semua hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan gelar Hadratus Syekh adalah gelar untuk menghafal Kutubus Sittah, hafal hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Sahabat Islam, seorang ulama yang ahli hadis ini merupakan salah satu murid dari Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Diceritakan, ketika Mbah Hasyim berguru kepada Mbah Khalil, banyak sekali karomah yang dialami oleh beliau yang merupakan pemberian dari Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Seperti apakah karomah-karomah yang dialami oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika berguru kepada Syekhana Khalil Al-Bangkalani? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official. Dan dukung channel Sofa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggendong Nabi Khidir alaihi salam. Sahabat Islam, hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhana Khalil. Syekhana segera tanggap. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul.
adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya, Yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya, Yai, sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu, dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam yang bersilaturahmi kepada Syekhona Khalil, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Muda, pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhona Khalil Al-Bangkalani." Berebut menjadi murid. Sahabat Islam, pada suatu hari Mbah Khalil yang merupakan guru dari Mbah Hashim Asy'ari berkunjung ke pondok pesantren Tebu Ireng yang merupakan binaan dari Mbah Hashim Asy'ari. Tentu saja kunjungan ini mengejutkan Mbah Hashim Asy'ari. Masalahnya, Mbah Khalil tidak sekedar berkunjung, melainkan ingin belajar hadis kepada Mbah Hashim yang memang sudah dikenal reputasinya sebagai ahli hadis. Dalam tradisi pesantren, tidak ada istilah mantan santri. Sampai akhir hayat, Mbah Khalil adalah guru Mbah Hashim Asy'ari. Untuk itu, segala hal dipersiapkan di pondok pesantren Tebu Ireng untuk menyambut tamu istimewa tersebut. Begitu Mbah Khalil datang ke Tebu Ireng, beberapa santri segera diperintah Mbah Hashim untuk mempersiapkan kamar khusus untuk Mbah Khalil. Setelah semua persiapan beres, Mbah Hashim dengan takzim segera mendekat ke Mbah Khalil. "Kiai, mohon istirahatnya di kamar yang sudah dipersiapkan. Tidak usah tidur seperti santri-santri yang lain. Cuciannya juga nanti biar dicucikan. Jangan mencuci sendiri," kata Mbah Hashim. Dengan tersenyum Mbah Khalil membalas, "Di sini saya datang sebagai santri sebagaimana santri yang lain. Jadi, janganlah kamu istimewakan dan pisahkan dengan santri-santri yang lain. Di pesantren Bangkalan, benar, memang aku ini kiai kamu santriku. Tapi di sini sebaliknya, kamu sekarang kiaiku dan aku ini santrimu." Membayangkan Mbah Khalil yang merupakan gurunya sendiri akan tidur bersama para santrinya, tentu saja Mbah Hashim tidak tega. Meskipun Mbah Khalil sudah mengeluarkan perintah jangan menganggapnya sebagai guru di pesantren Tebu Ireng, tapi bagi Mbah Hashim, mau dimanapun, Mbah Khalil adalah kiainya, tidak peduli tempat atau tidak peduli status pada saat keduanya bertemu kali ini. Setelah berpikir keras, akhirnya Mbah Hashim punya ide. Ia datangi kembali Mbah Khalil di kamarnya. Kali ini Mbah Hashim mengeluarkan suara sedikit keras dan tegas. "Kiai Khalil, apakah benar saya dianggap kiai sebagai guru?" tanya Mbah Hashim. Mbah Khalil awalnya bingung, namun dengan senyum ia menjawab, "Iya, memang benar, kamu adalah guru saya," kata Mbah Khalil. "Kalau begitu, saya perintahkan Kiai Khalil untuk meninggalkan kamar ini dan segera pindah ke kamar yang sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan makanan Kiai Khalil akan diantarkan ke kamar. Jadi, Kiai Khalil tidak perlu ikut antri bersama santri yang lain. Cucian juga akan dicucikan. Tidak perlu antri kamar mandi. Ini bukan permintaan seorang santri kepada kiainya, tapi perintah seorang kiai pada santrinya," kata Mbah Hashim. Mendengar hal itu, Mbah Khalil terkejut, lalu berdiri dan menuruti perintah gurunya. Demikianlah kisah-kisah yang bisa diceritakan tentang Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Khalil. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, satu abad yang lalu, tanah Lirboyo masih merupakan tanah rimbun, bersemak dan belum berpenghuni. Disitulah Hadratul Mukarramah Kiai Haji Abdul Karim ditempatkan oleh mertuanya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, sebagai orang yang kelak akan mendidik dan mengajar sebuah pesantren besar dengan nama Pondok Pesantren Lirboyo. Saat ini, Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pondok pesantren yang besar di Indonesia. Sebanyak 30-an ribu santri bermukim di sana untuk menimba ilmu dari berbagai penjuru dunia. Seperti apakah awal mula berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo? Dan siapa sajakah yang menjadi pelopor berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official. Dan dukung channel Sofa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Sahabat Islam, berawal dari Tebu Ireng, ketika itu Kiai Haji Abdul Karim atau yang akrab dipanggil Kiai Manap masih berada di pondoknya Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Suatu ketika, Kiai Haji Soleh Banjar Melati datang berkunjung ke Tebu Ireng untuk mencarikan jodoh putrinya. Kemudian, Kiai Manap dipanggil oleh Kiai Hashim. Beliau ditawari oleh Kiai Hashim untuk menikahi putri dari Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Manap, ini ada orang cari menantu. Anda akan saya jodohkan dengan putri Kiai tersebut. Enggih Yai. Beliau hanya menjawab dengan sepatah kata saja yang membuktikan amat patuhnya beliau. Sahabat Islam, singkat cerita, setelah Kiai Manap diambil menantu oleh Kiai Soleh selama 1 tahun dan telah memiliki seorang putri, yakni Nyai Hanna, ibunda dari Kiai Haji Ibrahim. Ketika itu pula, beliau sudah memiliki 2 orang santri yang ikut mengaji di Banjar Melati. Kiai Haji Soleh berencana menempatkan Kiai Manap di tempat lain, persisnya di Lirboyo. Pada mulanya, Kiai Haji Abdul Karim hanya dibuatkan sebuah gubuk di Lirboyo. 4 pilarnya hanya diambilkan dari batang pohon lamtoro. Dinding dan atapnya pun amat sederhana, hanya terbuat dari daun kelapa, itu pun hanya sampai setengah badan. Kemudian, setelah gubuk tersebut berdiri sekitar 1 minggu, tiba-tiba pada suatu pagi Kiai Soleh dawuh kepada Kiai Manap, "Kiai Manap, ayo ikut saya." Kiai Manap hanya menjawab dengan sepatah kata, "Enggih Yai." Kiai Soleh mengajak serta 2 santri Kiai Manap untuk turut serta menemani Kiai Manap untuk bermukim di Lirboyo. Kedua santri tersebut disuruh membawakan perbekalan Kiai Manap yang hanya berupa seekor ayam jago, tikar, dan beras 1 ceting. Hanya itu kira-kira yang turut dibawa. Menaiki sebuah dokar, perjalanan dari Banjar Melati menuju Lirboyo ditempuh. Sesampainya di Lirboyo, rombongan diajak masuk ke sebuah kebun. Kira-kira sekarang tempat itu adalah dalem Ibu Nyai Hajah Komariah. Kiai Manap kemudian diajak masuk gubuk tadi oleh Kiai Soleh. Kiai Soleh menyuruh santri yang ikut untuk menata perbekalan Kiai Manap yang dibawakan. "Sini, gelar tikarnya, ikat ayamnya di pilar sebelah sana, berasnya diletakkan di sebelah sini." Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Kiai Soleh dawuh kepada Kiai Manap, "Kiai Manap, disinilah tempatmu." Kiai Manap lagi-lagi menjawab, "Nggih Yai." Kiai Soleh pun kemudian pergi. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada kedua santri Kiai Manap, "Sudah, nanti kalau Kiaimu butuh makan, beras ini masaklah. Kalau memang membutuhkan, belilah. Ini saya tinggali uang." Sahabat Islam, kira-kira 1 minggu kemudian, Kiai Soleh datang menengok dan mengunjungi Kiai Manap. Beliau amat terkejut. Ternyata setelah 1 minggu, beras 1 ceting yang beliau tinggalkan untuk Kiai Manap masih utuh, tak berkurang sedikit pun. Santri yang menemani Kiai Manap tadi pun dimarahi oleh Kiai Soleh. "Loh, bagaimana ini? Kok tidak kamu nanakkan nasi? Tidak kamu masakkan?" tanya Kiai Soleh kepada santri Kiai Manap. Para santri itu pun tidak dapat menjawab apapun. "Kiai Manap tidak pernah memerintahkan kami untuk memasakkan beliau," kata mereka. "Lantas, apa yang dimakan Kiai Manap?" tanya Kiai Soleh kemudian.
Beliau hanya makan dedaunan yang tumbuh di sekitar sini, jawab santri tersebut. Sahabat Islam, disitulah awal mula Pondok Pesantren Nirboyo berdiri dengan muasisnya yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada para ulama, sehingga bisa menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, waliullah adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Seorang wali setiap saat hatinya senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para waliullah tak sedikit pun ada rasa takut atau kekhawatiran terhadap berbagai perkara di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan ataupun karomah kepada para walinya dalam bentuk kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak terkecuali kepada waliullah yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur, yakni Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani atau yang akrab dipanggil dengan Mbah Khalil merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur. Status kewalian guru pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sudah diketahui oleh seantero dunia. Mbah Khalil disebut sebagai waliullah yang memiliki banyak karomah di luar akal yang dikisahkan dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Jawa dan Madura. Sebagian besar kisah kewalian Mbah Khalil tersebut terbilang kisah yang unik dan nyentrik. Seperti apa dan apa saja kisah kewalian Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani? Simak videonya hingga selesai di channel Sofwa Official dan dukung channel Sofwa Official. Tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Syekhona Khalil tertawa keras ketika sholat. Sahabat Islam, pada suatu hari di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempat Mbah Khalil mencari ilmu, Mbah Khalil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah karena sikapnya tersebut. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Mbah Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut. Ternyata Mbah Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Mbah Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjemaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau wadah nasi kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut. Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Syekhona Khalil pergi ke Mekah dengan naik daun aren. Sahabat Islam, pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Mbah Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya.
mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Kita belum sholat asar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin. Astagfirullah, kata Mbah Khalil menyadari kekhilafannya. Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu, ambil daun aren untuk kita pakai ke Mekah, kata Mbah Khalil. Setelah mendapatkan daun aren, mereka menumpanginya di atas daun aren tersebut. Beberapa saat ketika Mbah Khalil menatap ke Mekah, tiba-tiba daun aren yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya ke Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Syekhona Khalil mengubah arah kiblat masjid. Sahabat Islam, pada suatu hari Mbah Khalil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Mbah Khalil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Khalil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Mbah Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman, diikuti sang menantu. Mbah Khalil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha. Setelah melihat lubang itu, sang menantu melihat dalam lubang itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjidnya terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi oleh Mbah Khalil. Syekhona Khalil berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Sahabat Islam, kesaktian lain yang dimiliki oleh Mbah Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Suatu ketika, ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba, baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek dan tak mau menceritakan apa-apa. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Khalil. Sahabat Islam, kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Syekhona Khalil menyembuhkan orang yang lumpuh. Sahabat Islam, dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhuri Umar menerangkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah yang luar biasa. Di dalam buku tersebut diceritakan, suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit. Kakinya kerobohan pohon.
Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, muncullah Mbah Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang. Seraya berkata, "Mana orangnya itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari bahwa ia sedang sakit. Karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Syekhona Khalil kedatangan macan. Sahabat Islam, suatu hari di bulan Syawal, Mbah Khalil tiba-tiba memanggil santrinya. "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita," kata Mbah Khalil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu, sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat. Akan tetapi, macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak seberapa tinggi, berkulit kuning langsat, sambil menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Mbah Khalil, lalu pemuda tersebut mengucapkan salam. Mendengar salam itu bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Mbah Khalil justru berteriak memanggil santrinya. "Hai santri semua, ada macan, ayo kita kepung, jangan sampai masuk ke pondok," seru Mbah Khalil kepada santrinya. Mendengar teriakan Mbah Khalil tersebut, kontan saja semua santri berhamburan datang membawa apa yang ada untuk mengepung pemuda tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi pemuda tersebut kecuali lari 1000 langkah. Karena tekad ingin nyantri kepada Mbah Khalil begitu bergelora, maka keesokan harinya pemuda tersebut mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Barulah pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam. Secara tidak diduga, pada tengah malam Mbah Khalil datang dan membantu membangunkannya. Kemudian pemuda itu dibawa ke rumah Mbah Khalil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, akhirnya pemuda itu diterima sebagai santri Mbah Khalil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah, atau yang sekarang dikenal dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan oleh Mbah Khalil. Syekhona Khalil dapat mengetahui maksud dan tujuan orang lain. Sahabat Islam, suatu ketika Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama. Manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Malik Yaumiddin? Malikinya dibaca Maliki dengan memakai alif setelah mim, atau Maliki tanpa alif. Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Ketika itu Mbah Khalil sedang duduk dalam musola. Saat rombongan Habib Jindan sudah dekat ke musola, sontak saja Mbah Khalil berteriak, "Malik Yaumiddin, ya Habib, Malik Yaumiddin." Teriak Mbah Khalil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu,
Sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Malik Yaumiddin ataukah Malik Yaumiddin itu. Demikian kisah-kisah kewalian Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Semoga dari kisah-kisah tersebut bisa menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, bagi seorang muslim, azan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah solat. Azan adalah seruan yang dikumandangkan seorang muazzin untuk memberitahukan bahwa waktu solat telah tiba. Lafaz azan yang dikumandangkan muazzin sekaligus mengajak sekalian manusia untuk memenuhi panggilannya dalam menunaikan solat. Walaupun zahirnya muazzin yang mengumandangkan azan, namun hakikatnya azan adalah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap hambanya. Sahabat Islam, berbicara tentang azan, akhir-akhir ini sedang hangat di masyarakat bahwa dalam sebuah acara yang bernuansa politik di salah satu TV nasional, ada seorang tokoh yang mengumandangkan azan di tengah-tengah perdebatan politik tersebut. Lantas, apa sebenarnya keutamaan dari azan? Bagaimana besarnya pahala orang yang mengumandangkan azan dan yang mendengarkannya? Simak videonya hingga selesai di channel Sofwa Official. Dan dukung channel Sofwa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Setiap makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin. Sahabat Islam, kelak di hari kiamat, muazzin akan mendapatkan kesaksian dari semua makhluk dan benda yang mendengar kumandang azannya. Kesaksian di sini tentunya adalah kesaksian akan hal baik, karena dirinya telah mengumandangkan azan, menyeru umat manusia untuk sholat menghadap Rabb-nya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu, dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Seorang muazzin akan dimintakan ampunan dan mendapatkan ampunan. Sahabat Islam, selain menjadi saksi bagi muazzin, semua benda yang mendengar azan akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Permintaan ampunan ini pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muazzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkan azannya memohon ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, betapa besar manfaat yang dapat diperoleh seorang muazzin atas azan yang dikumandangkannya. Bayangkan saja bagaimana semua benda memintakan ampunan untuknya dan dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muazzin akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Sahabat Islam, betapa banyak pahala seorang muazzin jika orang-orang yang mendengarkan azannya berduyun-duyun memenuhi seruannya. Ia pun akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muazzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seorang muazzin adalah orang yang dipercaya dan mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam, pada zaman Rasulullah, orang yang ditunjuk menjadi muazzin adalah Bilal bin Rabah, orang yang dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muazzin bukan orang yang sembarangan, namun ia adalah orang yang dipercaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muazzin. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sahabat Islam, selain itu, pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi para muazzin yang berbunyi, Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muazzin. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi para muazzin, dan tentu saja doa orang yang menjadi pilihan Allah pastilah dikabulkan. Azan membuat setan lari. Sahabat Islam, keutamaan azan lainnya yaitu bisa membuat setan yang kerjanya mengganggu manusia lari terbirit-birit ketika mendengarnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila azan untuk sholat dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang muazzin akan mudah dikenali pada hari kiamat. Sahabat Islam, salah satu bentuk kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi para muazzin yaitu mereka akan mudah dikenali pada hari kiamat, di mana seluruh umat manusia dikumpulkan berdiri menghadap Tuhannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para muazzin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Seorang muazzin dibanggakan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Sahabat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala takjub dan bangga pada hambanya yang walaupun ia sendirian, ia tetap mengumandangkan azan, iqamat, dan khusyuk menunaikan solat demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhanmu takjub kepada orang pengembala domba di puncak bukit gunung. Ia mengumandangkan azan untuk solat, lalu dia solat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamat untuk solat. Dia takut kepadaku, aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Seorang muazzin akan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat Islam, di dalam lafaz azan tercantum dua kalimat syahadat bahwa ia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika azan dikumandangkan dengan penuh keyakinan dari hati, berarti sama saja dengan pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada ganjaran lain untuknya selain surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Besarnya pahala bagi seorang muazzin. Sahabat Islam,
betapa besar pahala azan sehingga jika orang-orang mengetahui besarnya pahala tersebut, mereka pasti akan berebut untuk menjadi orang-orang yang mengumandangkan azan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka akan berebut walaupun untuk mendapatkannya harus dengan jalan mengundi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Sahabat Islam, demikianlah 9 keutamaan azan dan muazzin yang bisa disampaikan. Semoga kita dapat berlomba-lomba meraih derajat mulia sebagai seorang muazzin yang ikhlas menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam, apakah Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Islam? Dan adakah ayat Al-Quran yang menjadi pedoman dari 5 sendi dasar negara tersebut? Simak videonya hingga selesai di channel Sofwa Official. Dan dukung channel Sofwa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Sila pertama. Sahabat Islam, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dulu menjadi perdebatan yang hangat di kalangan pendiri bangsa. Dulu sebutannya ialah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, atau sering juga disebut sebagai Piagam Jakarta. Namun, karena ada ketidaksetujuan di sana-sini, sila ini kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan hal itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Sila kedua. Sahabat Islam, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita menolak semangat yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila ini, berarti dengan sendirinya kita menolak menjalin hubungan baik dengan manusia secara beradab dan berakhlak. Padahal Islam sudah mengajarkan 2 hal, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan manusia juga harus baik. Oleh sebab itu, sila kedua ini sudah sesuai dengan ajaran Islam.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran Surah Ar-Rahman ayat 3-4. Sila ketiga. Sahabat Islam, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran, persatuan merupakan prinsip terpenting dalam membangun komunitas. Dalam Al-Quran, ditemukan banyak sekali anjuran untuk bersatu dan kecaman terhadap perpecahan. Bahkan, persatuan disebut Al-Quran sebagai tali Allah. Oleh sebab itu, sila ketiga sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 64. Sila keempat. Sahabat Islam, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat yang terkandung dalam sila ini ialah semangat untuk melawan segala bentuk otoritarianisme dalam pemerintahan. Semangat melawan tirani ini jelas semangat yang Qur'ani, karena Islam menolak dengan tegas kekuasaan yang terpusat kepada individu atau segelintir elit tertentu. Oleh sebab itu, sila keempat sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka jauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Sila kelima. Sahabat Islam, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita menolak Pancasila, berarti kita mengabaikan keadilan dan membela kezaliman. Sila kelima dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan, semangat yang selalu digaungkan Al-Quran dalam berbagai ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran, menjunjung tinggi keadilan merupakan bentuk amal yang dekat dengan ketakwaan. Oleh sebab itu, sila kelima sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sahabat Islam, demikianlah penjelasan ayat Al-Quran
yang menjadi pedoman bagi dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Semoga penjelasan dalam video kali ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia dan bisa mencintai dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila, yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab.